sekarang kita masuk kepada anatomi otak. Sebelum kita masuk ke slide ini, saya mau menunjukkan slide ini. Nah, gambar ini adalah proses perkembangan otak pada manusia. Kalau kita mempelajari ya bahwa pada manusia itu otaknya beratnya itu sekitar 200 sampai 350 gram atau seperti bola softball gitu ya. Dan ya beda otak manusia dengan otak binatang. Kalau otak binatang misalnya itu beratnya tidak seberat otak manusia gitu, dan itu yang membuat kenapa manusia itu dapat berpikir lebih kompleks karena ya otaknya itu penuh dengan neuron gitu ya, sedangkan ya binatang ada malah otaknya itu sangat kecil sekali dan ya binatang ya tidak berpikir bisa kompleks seperti manusia gitu. Nah, tetapi ada namanya gajah, itu otaknya lebih besar dari manusia gitu, lebih berat juga dari manusia, volume otaknya lebih berat. Tapi apa yang membedakan manusia dengan gajah, walaupun kita tahu ya gajah itu adalah binatang mamalia yang sangat pintar gitu, yang sangat cerdas gitu dibanding binatang-binatang lain. Dia dapat memiliki memori gitu. Misal ketika dia tersesat gitu ya, dia bisa jalan pulang gitu. Beda dengan domba gitu. Dia bisa tahu jalan pulang gitu. Bahkan ketika misalnya dia mau mati gitu ya, dia mau dikuburkan di mana, dia tahu pergi ke tempat itu gitu, dan dia mati di tempat itu sampai akhir hidupnya dia di situ gitu. Nah, lalu kita bisa melihat juga bahwa ya gajah itu pintar ya, memorinya kuat, lalu dia sejauh apapun dia jalan berapa kilometer dia akan tahu jalan untuk pulang, mengingat jalan-jalan yang dia laluin gitu. Lalu kita melihat kalau di Thailand itu ada perlombaan ya gajah melukis gitu. Itu saking saking gajah itu sangat pintar, dia bisa melukis dan lukisannya itu indah gitu. Tapi apa yang membedakan manusia dengan gajah gitu ya? Walaupun kita mengakui bahwa gajah itu pintar, tapi kita nggak mau kan dikatakan gajah lebih pintar dari kita gitu. Enggak kan ya gitu ya. Nah, apa yang membedakan kita dengan gajah itu? Walaupun gajah kita tahu volume otaknya dan ukurannya lebih berat apa gitu. Nah, kita belajar bahwa yang membuat manusia itu beda sama gajah gitu ya, bukan di masalah otaknya yang volume gajah lebih besar gitu ya sama ukurannya, tapi banyaknya syaraf neuron-neuron yang ada pada otak itu gitu. Nah, manusia itu otaknya neuronnya itu sel syarafnya itu tuh sangat banyak sekali, sangat banyak, sangat padat dan sangat elektrik gitu, penuh daya elektriknya itu sangat tinggi gitu, dan itu yang membuat manusia kapasitasnya lebih lebih intelek daripada gajah gitu ya dalam banyak hal dan segala hal gitu. Jadi bukan masalah volume otaknya, walaupun itu iya, tapi kita melihat sel syaraf neuron pada otak manusia itu lebih banyak daripada gajah, dan itu yang membuat manusia lebih mampu untuk memikirkan hal-hal kompleks, berlogika, lalu menganalisa dan segala macamnya. Dan kita melihat di sini bahwa otak manusia itu tuh sangat padat ya, sangat padat ketika janin di trimester pertama lahir, ada terbentuk zigot gitu ya di trimester pertama. Nah, maka itu kan sel-sel dari sel sperma lalu sel telur bersatu membentuk zigot, cabang bayi gitu ya, individu baru. Itu kan dari 2 sel menjadi 4 sel, 6 sel, 4 sel, 8 sel, pokoknya berkelipatan gitu ya. 16, 32 makin banyak. Dan itu kan pertama kan kayak mulai dari plasenta ibu kan, karena ya semuanya berawal dari situ ya, berawal dari plasenta yang membentuk usus, nanti usus, lalu itu akan membentuk pertama-tama dari usus itu kayak satu sel itu membentuk kepala kepala kepada otaknya itu nanti dari 3 minggu gitu, belum ada 1 bulan berarti ya, 5 minggu itu yang dibentuk itu adalah kepalanya duluan itu, kepala. Jadi tuh kepala itu sangat padat gitu ya. Lalu setelah itu mata. Nah, kenapa? Karena ya mata itu kan di kepala gitu kan, dan mata ini adalah ekstensi dari kepala gitu, perpanjangan dari kepala gitu, ada gabungannya gitu. Jadi yang pertama organ itu dibentuk itu ya selain yang bagian pencernaan gitu ya, makanya ada kaitannya antara pencernaan dengan kepala itu, otak itu. Nah, kita bisa melihat jalurnya gitu, alurnya proses bayi itu terbentuk gitu ya, dari usus lalu nanti ke kepalanya dibentuk. Makanya kepala ini sangat padat sekali gitu, sangat
banyak sekali elektriknya, sangat sel-selnya tuh sangat sangat padat, sangat banyak dan sangat kompleks gitu kan. Itu yang terbentuk dari otak cerebrum sampai cerebellum sampai semuanya itu pertama itu dibentuk di kepala, baru nanti ya sambil membentuk organ-organ sel-sel yang ada di kepala, neuron-neuronnya ya baru terbentuk juga nanti organ-organ lain gitu. Nah, ini adalah perkembangan otak manusia. Otak manusia dari embrio awal-awal pertama ya sampai nanti dia lahir gitu. Dan yang paling padat itu ya paling banyak itu yaitu si otak ini ya, otak ini. Nah, jadi kita melihat bahwa sekarang di bagian sini anatomi otak. Jadi otak itu terbuat dari tisu syaraf ya, jaringan syaraf. Nah, berada di dalam tempurung tulang kepala. Jadi otak itu yang beratnya 200 sampai 350 gram itu ditutupin, dilindungi oleh tempurung kepala. Jadi tempurung kepala ini adalah tulang yang sangat kuat yang melindungi kepala dari benturan, sehingga ya kalau kita jatuh terbentur lantai atau kecelakaan atau apa ya, kepala kita kan masih bisa aman ya, kalau tergantung berapa keras benturannya gitu ya, dan nggak langsung remuk kayak tahu gitu kan, dan masih bisa utuh walaupun ya sedikit pusing, sedikit kelayangan gitu ya, tapi itu masih masih oke, masih normal. Dan kalau misalnya kita melihat ketika mayat dibongkar, kayak misalnya di dalam beberapa tradisi saya dari suku Batak itu ada namanya bongkar tulang leluhur nenek moyang opung gitu ya. Nah, lalu untuk dipindahkan itu nanti ada yang kayak tangannya tuh udah nggak ada, jari-jarinya nggak ada, kakinya udah nggak ada. Nanti sisanya itu yang paling kuat itu ya kepala, otak, kepala lah ya, sama rahang, gigi. Karena kita belajar bahwa gigi itu tulang yang paling padat dari seluruh organ tubuh gitu, yang paling kuat. Nah, jadi yang tersisa itu ya kepala, tempurungnya, baru bagian dalamnya udah habis, otaknya udah habis, telinganya udah habis, yang tinggal tempurung sama ya rahangnya ya itu. Jadi ya otaknya itu dilindungi oleh tempurung. Nah, otak itu terdiri dari apa? Itu terdiri dari cerebrum, otak depan yang paling besar, lalu cerebellum yang lebih kecil tapi tidak ya agak perbandingannya agak besar ya, walaupun katanya nomor 2 lebih besar, tapi perbandingannya sangat jauh dari cerebrum. Lalu setelah itu brainstem itu tulang, batang tulang gitu ya, itu diantara cerebellum sama bagian spinalnya itu gitu. Lalu ruangnya ada 5, yaitu ruang frontal bagian depan, parietal agak ke belakang, occipital, baru nanti bagian temporal dan insular gitu ya. Nah, jadi ini adalah ruang yang ada di bagian otak. Nah, kalau kita membahas medula, brainstem itu, batang otak, itu terletak pada dasar tengkorak. Gitu. Jadi di bagian belakangnya itu terletak namanya medula gitu. Nah, di gambar itu ada medula oblongata gitu ya. Nah, ini adalah tempat yang sentral gitu ya, karena dia mempengaruhi tekanan gitu ya, mempengaruhi detak jantung gitu ya, mengontrol detak jantung sama detak metabolisme tubuh gitu. Lalu dia mempengaruhi juga detak sekresi kelenjar, misalnya kelenjar tiroid atau kelenjar adrenal. Nah, detaknya itu dia mempengaruhi gitu si brainstem ini, batang otak. Lalu batang otak ini juga disebut dengan pusat keseimbangan gitu. Makanya kalau orang mau mau melindungi tubuhnya gitu ya, memukul, dia lebih melindungi bagian batang otaknya itu gitu. Karena kalau itu kena pukulan yang sangat dahsyat gitu ya, maka ya dapat ituin dia itu bisa mati gitu, karena itu pusat keseimbangan gitu lah. Lalu mengontrol oksigen, lalu retensi air, pusat apa, menahan air gitu kan, dan juga mengontrol pH gitu, asam basa yang ada pada tubuh kita. Nah, ini adalah bagian dari batang otak gitu. Nah, terus kita akan masuk kepada slide yang tadi, tetapi sebelumnya saya akan selesaikan pada slide di sini dulu ya.